Pernah gak sih kalian ngebandingin diri kalian dengan orang lain? Merasa gue gak lebih pintar dari dia, gue gak lebih ganteng dari dia, gak lebih cantik, gak lebih semuanya. Dan akhirnya gue insecure. Insecure mulu kapan jadi secure-nya? Itu pertanyaan yang kadang gue sendiri berikan kepada diri gue. Nah, maka dari itu di sini gue mau coba bantu lo buat setidaknya mengurangi tingkat insecurity lo. Insecure adalah keadaan di mana kita merasa cemas, ragu, atau kurang percaya diri, sehingga membuat orang merasa tidak aman. Menurut ahli psikologi kepribadian, Abraham Maslow, insecure adalah suatu keadaan di mana seseorang yang merasa tidak aman menganggap dunia sebagai sebuah hutan yang mengancam, dan kebanyakan manusia berbahaya dan egois. Jadi intinya, insecure adalah suatu keadaan di mana kita merasa tidak aman. Insecure itu bisa berupa tentang fisik, tentang finansial, background pendidikan, strata sosial, dan banyak lagi alasannya. Gua udah mencoba buat ngerangkum 2 alasan kenapa lo ngerasa insecure. Alasan pertama lo insecure yaitu social comparison. Lo sering banget ngelakuin perbandingan diri lo dengan orang lain. Ini tuh dalam banyak hal. Salah satunya tentang fisik. Lo pasti ngerasa gak pede buat nampilin wajah lo di sosmed karena lo ngerasa diri lo gak cantik. Minder takut dibilang jelek, takut dibilang gendut, takut dibilang jerawatan, sehingga lo jadi insecure. Perbandingan diri ini sebenarnya gak ada masalah kalau masih dalam ranah yang baik. Cuma kebiasaannya kita, ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, akan berujung membuat lo overthinking. Udah mikir kemana-mana, gua gak cantik nih, gua jelek nih, gua malu. Ini efek dari perbandingan diri yang gak sehat. Kalau memang lo punya self confidence, lo bakalan percaya sama diri lo. Pertanyaan gue sekarang adalah, insecure lo itu berasal dari faktor internal atau eksternal? Kalau lo ngerasa ketika lo ngelihat pencapaian orang lain, merasa bahwa lo masih belum bisa mencapai sesuatu yang lo targetin, ini berarti berasal dari diri lo sendiri, faktor internal. Kalau misal lo iri akan sesuatu karena ada orang lain yang bilang, itu si Dinda cantik banget ya, harusnya tuh cantik tuh ceweknya putih, tinggi, ini mah harusnya aja. Kalau kita terpatok dengan harusnya orang lain, artinya lo masih suka denger katanya orang, yang ini termasuk dalam faktor eksternal. Nah, sekarang, coba lo introspeksi diri lo sebenarnya insecure karena faktor yang mana? Yang kedua, stereotip sosial. Stereotip sosial itu apa? Stereotip sosial adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Dengan adanya sebuah stereotip ini, membuat kategori cantik itu adalah putih, langsing, bulu matanya cetar membahana badai, gak jerawatan. Dan ketika lo berkaca dengan diri lo sendiri, apakah gua masuk kriteria itu? Dan kalau jawabannya itu tidak, maka lo bakal minder. Lo gak pede buat nampilin muka lo di sosmed. Nah, sebenarnya apa kata orang itu gak selalu harus lo terima. Ketika ada orang lain yang bilang, lu ngapain sih olahraga? Udah, gak usah olahraga, nanti lu bakalan gak konsisten juga, lu bakalan balik lagi ke gendut. Terus ada yang bilang, udah ngapain lu diet, lu tetap gendutan. Ini semua kan kata orang. Yang tahu prosesnya kan itu lu, yang tahu diri lu itu kan lu sendiri. Jadi apa kata orang jangan jadi apa kata lu. Nah, tadi itu 2 alasan kenapa lu sering banget insecure deh. Sekarang gue bakalan ngasih tahu lu tips cara mengatasi insecure. Ada 2 juga cara mengatasi insecure, dan ini satu kesatuan. Yang pertama adalah acceptance. Mencoba menerima diri lo dengan semua keadaan yang lo miliki. Misalnya gini, muka gue hitam nih, gak seputih dia. Ya udah, gue coba buat nerima diri gue.
terus gue pendek, ya udah gue terima karena ya itu udah gen dari orang tua gue nerima itu. Dengan lo nerima diri lo sendiri, berdamai dengan keadaan, artinya lo udah lewatin fase 1 di insekuritas. Pentingnya kita melihat ke bawah, yaitu kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Ada orang-orang yang tidak ambil pusing dengan insecure karena dia bergelut dengan hidup dan mati. Ada orang yang mungkin gak bisa ngerasain apa yang kita rasain saat ini. Nah, ada hal-hal yang lo gak bisa ubah dan bisa diubah. Dalam konteks ini yaitu hal yang lo gak bisa ubah. Jika bisa pun itu bakalan sangat susah. Jadi lo fokus aja ke hal-hal yang lo bisa ubah deh. Misal kayak skill yang lo bisa tingkatin kayak gitu. Jadi terima diri lo dulu sekarang. Yang kedua yaitu ubah mindset insecure itu negatif menjadi insecure itu positif. Sebenarnya lo insecure itu gak salah, malah itu bagus banget buat lo mengetahui kekurangan lo. Bagus buat lo jadi grow up, dan ini membuat lo bisa mencapai tujuan lo lebih cepat. Lo harusnya wajib tahu kekurangan lo tuh apa dan di mana dan bagaimana cara gua mengubahnya. Jadi sesuatu yang masih lo bisa ubah sekarang, ubah itu menjadi kelebihan lo. Gak mungkin kan lo punya kelebihan doang tanpa kekurangan. Pastinya lo punya kekurangan kan. Nah, setidaknya ketika lo tahu kekurangan lo bisa mengecilkan jarak antara kekurangan dan kelebihan lo. Jadi sebenarnya lo harus berterima kasih kepada orang-orang yang mengkritik lo, mencibir lo atas kekurangan yang lo punya. Dengan adanya kritikan itu, lo bakal bisa lebih maju lagi. Dan lo bisa nunjukin ke orang yang kritik lo bahwa gua sekarang udah bisa berkembang berkat lo. Dan ketika lo ngelihat suatu kelebihan dari orang lain dan itu kekurangan lo pastinya bakal belajar gimana caranya gua bisa memperbaiki kekurangan yang gua punya. Kesimpulannya, kalau lo mau masuk ke tahap insecure itu positif, lo harus bisa menerima apa adanya diri lo dulu. Karena apa? Dua tahap itu adalah satu badan, satu kesatuan yang susah buat dipisahkan. Nah, sekarang lo harus bisa lebih grow up ya. Kembangkan diri lo, terima diri lo apa adanya, jangan ada apanya, dan ubah mindset lo. Kalau lo suka dengan video ini, lo like, comment, share, and subscribe. See you next time.